Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 R4B dengan mata kuliah Statistika Lanjut. Di sini kami akan membahas tentang analisis varian dua arah. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Salsa Paskalia dengan NPM 171, Rizky Putra Laksmana dengan NPM 205, Desi Rahmawati dengan NPM 141, Rizka Rismawati dengan NPM 552, Dwi Fitrisya Cahyaningrum dengan NPM 185, Sylvia Kusnul Khotimah dengan NPM 139, Veronica Jati Pawarti dengan NPM 138, Rachel Elvia dengan NPM 168. Pengertian ANAVA dua jalur. Analisis varian dua arah merupakan perpanjangan dari ANAVA satu arah yang menguji pengaruh dua variabel independen kategori berbeda terhadap satu variabel dependent continue analisis varian buka kurung ANAVA tutup kurung. Dua jalur digunakan jika suatu peneliti eksperimen atau expose factor terdiri atas dua variabel bebas, baik untuk eksperimen dua faktor buka kurung dua treatment tutup kurung maupun eksperimen treatment buka kurung satu treatment dan satu variabel atribut tutup kurung. Contoh judul penelitian eksperimen dua faktor, pengaruh pendekatan belajar dan waktu belajar terhadap hasil belajar IPA siswa SMPX. Dalam hal ini pendekatan belajar buka kurung misal terdiri atas pendekatan konseptual dan pendekatan konsep tutup kurung, serta waktu belajar buka kurung misal terdiri atas pagi dan siang tutup kurung. Keduanya merupakan variabel bebas treatment. Kedua variabel tersebut dalam penelitian semacam ini tidak diukur tetapi dirancang atau didesain dalam bentuk treatment atau perlakuan. Dalam peneliti eksperimen dua faktor, variabel yang perlu diukur buka kurung di observasi tutup kurung hanya variabel kriteria buka kurung terikat tutup kurung saja, yaitu hasil belajar, Pak. Contoh judul penelitian eksperimen treatment by level, pengaruh sistem penggajian dan motivasi bekerja terhadap produktivitas kerja guru matematika Yayasan Al-Azhar. Sistem penggajian buka kurung misal dibedakan antara bulanan dan harian tutup kurung merupakan variabel treatment, sedangkan motivasi bekerja merupakan variabel atribut di skala numerik dan perlu diukur. Hanya saja dalam analisis varian buka kurung ANAVA tutup kurung, data numerik dari motivasi bekerja tersebut perlu ditransfer menjadi data ordinal atau nominal buka kurung misal dibedakan dalam kategori motivasi bekerja tinggi dan motivasi bekerja rendah tutup kurung. Sementara produktivitas kerja guru matematika adalah variabel kriteria buka kurung terikat tutup kurung berskala numerik dan merupakan data yang diolah atau dianalisis dengan pendekatan ANAVA. Dalam eksperimen jenis ini, variabel yang perlu diobservasi atau diukur yaitu variabel kriteria dan variabel bebas atribut buka kurung produktivitas kerja dan motivasi bekerja tutup kurung. Sedangkan data variabel sistem penggajian tidak diukur tetapi dirancang atau didesain dalam bentuk treatment atau perlakuan. 3 jenis hipotesis penelitian yang perlu diuji. Yang pertama, hipotesis interaction effect. Hipotesis interaction effect hanya ada satu buah, yaitu hipotesis dari pengaruh interaksi variabel treatment 1 dengan variabel treatment 2 terhadap variabel terikat buka kurung kriterium tutup kurung
untuk eksperimen dua faktor treatment by treatment, atau hipotesis dari interaksi pengaruh variabel treatment dengan variabel atribut terhadap variabel terikat buka kurung kriterium tutup kurung untuk eksperimen treatment by level. 2. Hipotesis main effect. Hipotesis main effect ada dua buah, yaitu yang pertama hipotesis tentang pengaruh variabel bebas buka kurung treatment pertama tutup kurung terhadap variabel kriteria buka kurung terikat tutup kurung, dan yang kedua hipotesis terhadap pengaruh variabel bebas 2 atau atribut buka kurung treatment 2 tutup kurung terhadap variabel kriteria buka kurung terikat tutup kurung. Yang ketiga hipotesis simple effect. Tergantung banyaknya kelompok data atau teori dari variabel atribut, karena hipotesis ini merupakan hipotesis yang membandingkan antara dua kelompok data untuk desain eksperimen 2x2. Banyaknya hipotesis simple effect maksimum 4 buah. Analisis hipotesis simple effect merupakan uji lanjut dari hipotesis pengaruh interaksi buka kurung interaction effect tutup kurung. Oleh karenanya, jika dalam pengujian hipotesis pengaruh interaksi buka kurung interaction effect tutup kurung tidak teruji secara signifikan, maka analisis simple effect disarankan tidak perlu dilanjutkan atau dilakukan. Langkah-langkah ANAVA dalam dua jalur. Yang pertama, mengelompokkan skor variabel kriteria buka kurung terikat tutup kurung berdasarkan kategori faktorial, misal faktorial 2x2. Yang kedua, membuat tabel statistik deskriptif untuk setiap kelompok data. Yang ketiga, membuat format tabel rangkuman Avana dua arah. Yang keempat, menentukan derajat kebebasan, menentukan jumlah kuadrat, menentukan rata jumlah kuadrat, menentukan nilai F hitung, menentukan nilai F table untuk mengisi tabel rangkuman Avana. Yang kelima, pengujian hipotesis dan penarikan kesimpulan. Yang keenam, uji lanjut. Pengujian menggunakan uji Tukey dan pengujian menggunakan uji T. Yang pertama, mengelompokkan skor variabel kriteria buka kurung terikat tutup kurung berdasarkan kategori faktorial, misal faktorial 2x2. Seperti pada gambar di bawah ini, ada variabel B dan variabel K. Cara yang kedua yaitu membuat tabel statistik deskriptif untuk setiap kelompok data. Tabel statistik deskriptif ini berisi harga-harga untuk setiap unsur yang diperlukan dalam Avana sebagai berikut. NY seperti N11, N12, N10, N21, N22, N20, N01, N02, N00 sama dengan banyaknya subjek dalam kelompok. Y11, Y12, Y10, Y21, Y22, Y20, Y01, Y02, Y00 merupakan rata skor untuk masing-masing kelompok. Sigma K sama dengan jumlah skor dalam setiap kelompok. Sigma Y kuadrat sama dengan jumlah kuadrat setiap skor dalam kelompok. 3. Membuat format tabel rangkuman Avana dua arah berdasarkan data dalam tabel statistik deskriptif di atas diolah untuk mendapatkan rangkuman tabel Avana untuk uji hipotesis di atas. Sumber variansi terdiri dari antar kolom AK, antar baris atau AB, interaksi atau I, dan ada antar kelompok A dalam kelompok D. Total reduksi TR rata atau koreksi yaitu R total atau itu T. Untuk tabel DB yaitu DBAB, DBAB, DBT, DBA, DBO, DBD, DBTR, DBR, dan DBT. Untuk JK yaitu ada JK
AK, JKAB, JKI, JKA, JKD, JKTR, JKR, JKT. Untuk RJK itu ada RJK AK, RJK AB, RJK I, RJKA, dan RJKD, RJKTR, dan RJKR. Untuk FH-nya ada FH AK, FH AB, FH I, dan FH-A. Dan FT 0,05 yaitu FT-AK, FT-AB, FT-I, FT-A. Untuk 0,01 FT-AB, FT-AB, FT-I, FT-A. Yang keempat, cara menentukan DB, JK, RJK, FH, FT untuk mengisi tabel rangkuman ANFA. Untuk yang A, menentukan derajat kebebasan atau DB, yaitu ada A, DB AK sama dengan K dikurang 1. Untuk B, DB AB sama dengan B kurang 1. Untuk C, DB DBI sama dengan K kurang 1 buka kurung B kurang 1. Untuk D, DBA sama dengan K kali B kurang 1. Yang E, DBD buka kurung NT dikurang K kali B. Untuk DBTR yaitu NT dikurang 1. Yang G, DBR sama dengan 1. Untuk H, DB buka kurung T sama dengan N sama dengan NT. Yang D, menentukan jumlah kuadrat JKA, JKT sama dengan sigma Y pangkat 2 00. Yang B, JKR sama dengan sigma Y00 di pangkat 2 per N00. Yang C, JKTR sama dengan JKT dikurang JKR. Yang D, JKA sama dengan sigma Y11 di pangkat 2 per N11 ditambah sigma Y12 pangkat 2 per N12 ditambah XY21 pangkat 2 per N21 yang plus X sigma Y22 per N22 plus min JKR. Yang E, JK apa sama dengan Y sigma Y01 pangkat 2 per N01 ditambah sigma Y02 per N02 pangkat 2 dikurang JKR. F, JKAB sama dengan sigma Y10 pangkat 2 per N10 ditambah sigma Y20 per N20 dikurang JKR. Yang G, JKI sama dengan JKA dikurang JKAK dikurang JKAB. Yang H, JKD sama dengan JKTR dikurang JKA. C, menentukan rata jumlah kuadrat RJK. Yang A, RJK buka kurung A tutup kurung sama dengan JK AK per DBAK. Yang B, RJKAB sama dengan JKAB per DBAB. Untuk yang C, RJKI sama dengan JKI per DBI. Yang D, RJKA sama dengan JKA per DBA. Yang E, RJKD sama dengan JKD per DB. Yang D, menentukan nilai F hitung. Yang A, FH sama dengan FH AK sama dengan S pangkat 2 AK per S pangkat 2 D. Untuk yang B, FH sama dengan AB sama dengan S pangkat 2 AB per S2 D. C, FHI sama dengan S pangkat 2I per S pangkat 2 D. Yang D, FHA sama dengan S2A per S2 D. Yang D, menentukan nilai F tabel atau VT. Cara menentukan nilai VT adalah dengan melihat angka yang ada pada tabel F kolam ke DB1 dan baris ke DB2 dengan memperhatikan alfa yang digunakan dengan catatan A
DB1 sama dengan DB penghilang sama dengan K kurang 1. Untuk yang B, DB2 sama dengan DB penyebut sama dengan N kurang 1. Yang C, K sama dengan jumlah kolom atau baris atau perlakuan atau kelompok. Yang D, M sama dengan jumlah data atau sampel. Yang E, alfa sama dengan taraf signifikansi atau biasanya 5% atau 0,05. 5. Pengujian hipotesis dan penarikan kesimpulan. Hipotesis pertama, untuk varian antar kolom atau AK, bentuk hipotesis statistiknya adalah H0 dibanding μ01 sama dengan μ02, H1 banding μ01 tidak sama dengan μ02. Kriteria pengujian hipotesis. Tolak HO dan terima H1 jika FH atau AK lebih besar dari FT. Tolak H1 dan terima H0 jika FH lebih kecil dari FT. Hipotesis kedua. Untuk varian antar baris atau AB, bentuk hipotesis statistikanya adalah H0 banding μ10 sama dengan μ20, H1 banding μ10 tidak sama dengan μ20. Kriteria pengujian hipotesis. Tolak H0 dan terima H1 jika FH lebih besar dari FT. Tolak H1 dan terima H0 jika FH lebih kecil dari FT. Hipotesis ketiga. Untuk varian interaksi kolom dan baris, bentuk hipotesis statistikanya adalah H0 banding interaksi kolom A kali B sama dengan 0, H1 banding interaksi kolom A kali B tidak sama dengan 0. Kriteria pengujian hipotesis. Tolak H0 dan terima H1 jika FH lebih besar dari FT. Tolak H1 dan terima H0 jika FH lebih kecil dari FT. Catatannya di sini, hipotesis pertama dan kedua merupakan hipotesis main effect. Hipotesis ketiga merupakan hipotesis interaction effect. Yang keenam, uji lanjut atau uji hipotesis simple effect. Uji lanjut dilakukan untuk mengetahui perbedaan rata skor variabel kriteria atau terikat antara dua kelompok data atau sampel dan merupakan pengujian hipotesis simple effect. Uji lanjut atau uji hipotesis simple effect dapat dilakukan dengan menggunakan uji 2K jika banyaknya data masing-masing kelompok sama, atau dapat pula dengan uji T untuk berbeda rata-rata. Pengujian hipotesis ini atau uji lanjut perlu dilakukan jika dalam pengujian hipotesis interaction effect diperoleh pengaruh interaksi yang signifikan. Dalam eksperimen dengan desain faktor 2x2, maksimum ada 4 hipotesis simple effect yang perlu diuji. Yang pertama, H0 dibanding μ11 sama dengan μ21. H1 dibanding μ11 tidak sama dengan μ21. Yang kedua, H0 dibanding μ11 sama dengan μ22. H0 dibanding μ11 tidak sama dengan μ22. Yang ketiga, banding μ12 sama dengan μ21. H1 banding μ12 tidak sama dengan μ21. Dan yang keempat, H0 banding μ12 sama dengan μ22. H1 banding μ11 tidak sama dengan μ22. A. Pengujian menggunakan uji 2K. Jika pengujian menggunakan uji 2K, langkah-langkahnya yaitu: yang pertama, menentukan nilai Q hitung atau QH dengan rumus QH sama dengan buka A kurung YI dikurang YJ tutup kurung dibagi akar RJK atau D dibagi N sama dengan buka kurung YI kurang YJ tutup kurung dibagi akar S kuadrat per N. Di sini N yaitu banyaknya data atau sampel dalam satu kelompok dan RJK atau D adalah varian dalam kelompok.
Yang kedua, menentukan nilai Q tabel atau QT. Untuk A-nya 0,0, N-nya banyaknya data atau sampel satu kelompok, dan K-nya banyaknya kelompok data. QT sama dengan Q buka kurung 0,05 atau K, N tutup kurung. Pengujian hipotesis SIMFAC atau uji lanjut dengan uji 2K dengan penarikan kesimpulan menggunakan kriteria berikut. Kriteria pengujian hipotesis yang pertama, tolak H0, terima H1 jika QH lebih besar dari QT. H0 terima H1 jika QH lebih kecil dari QT. B. Pengujian menggunakan uji T. Yang pertama, menentukan nilai T hitung atau TH dengan rumus T sama dengan XA dikurang XB ditambah kurang akar B kuadrat dikurang 4AC dibagi S gap akar 1/NA ditambah 1/NB, di mana S gap sama dengan akar buka kurung NA dikurang 1 tutup kurung S kuadrat A ditambah buka kurung NB kurang 1 tutup kurung S kuadrat B dibagi NA plus NB dikurang 2. Keterangannya, XA sama dengan rata skor kelompok eksperimen, XB yaitu rata skor kelompok kontrol, X kuadrat A yaitu varians kelompok eksperimen, X kuadrat B varians kelompok kontrol, NA yaitu banyaknya sampel kelompok eksperimen, NB banyaknya sampel kelompok kontrol, dan yang terakhir X gap yaitu timpangan baku gabungan. Selanjutnya yang kedua yaitu menentukan nilai T tabel. Untuk alfa sama dengan 0,05 dan dB sama dengan N-2, maka T tabelnya sama dengan T buka kurung 0,05 N-2 tutup kurung. Yang ketiga, pengujian hipotesis simple effect atau uji lanjut dengan uji T dan penarikan kesimpulan menggunakan kriteria berikut. Kriteria pengujian hipotesis: tolak H0, terima H1 jika T hitung lebih besar dari T tabel. Terima H0, tolak H1 jika T hitungnya lebih kecil dari T tabel. Berikut ada contoh soal. Sebuah penelitian di Kabupaten Karawang, Jawa Barat ingin mengetahui pengaruh teknik penilaian A dan metode belajar B terhadap hasil belajar geometri atau Y. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode eksperimen dengan desain treatment by treatment faktorial 2x2 sebagai berikut. Berikut ada tabelnya. Metode belajar B, teknik penilaian A itu ada 2, portofolio A1, tertulis A2. Metode belajarnya ada pemecahan masalah B1, teknik penilaiannya pada portofolio A1 yaitu Y B1A1, pada tertulis yaitu Y B1A2. Lalu inquiry B2, teknik penilaiannya pada portofolio yaitu Y B2A1 dan pada tertulis yaitu Y B2A2. Hipotesis penelitian yang bisa diuji dengan teknik ANAVA antara lain: yang pertama, hipotesis main effect, faktor utama dari variabel bebas A. H0-nya yaitu ada perbedaan hasil belajar geometri antara yang diberikan teknik penilaian portofolio dengan teknik penilaian tertulis, atau terdapat pengaruh teknik penilaian terdapat hasil belajar geometri. H1-nya yaitu ada perbedaan hasil belajar geometri antara yang diberikan teknik penilaian portofolio dengan teknik penilaian tertulis,
atau terdapat pengaruh teknik penilaian terdapat hasil belajar geometri. Berikut hipotesisnya. H0 sama dengan mu01 sama dengan mu02. H1-nya yaitu mu01 tidak sama dengan mu02. Yang kedua, hipotesis main efek faktor utama dari variabel bebas B. H0-nya yaitu tidak ada perbedaan hasil belajar geometri antara yang diberikan metode belajar pemecahan masalah dengan metode belajar inquiry, atau tidak terdapat pengaruh metode belajar terhadap hasil belajar geometri. H1-nya yaitu ada perbedaan hasil belajar geometri antara yang diberikan metode belajar pemecahan masalah dengan metode belajar inquiry, atau terdapat pengaruh metode belajar terhadap hasil belajar geometri. Hipotesisnya yaitu H0 sama dengan mu10 sama dengan mu20. H1-nya yaitu mu10 tidak sama dengan mu20. Yang ketiga yaitu ada hipotesis interaction atau pengaruh interaksi. H0-nya yaitu tidak ada pengaruh interaksi antara teknik penilaian dan metode belajar terhadap hasil belajar geometri. H1-nya yaitu ada pengaruh interaksi antara teknik penilaian dan metode belajar terhadap hasil belajar geometri. Hipotesis statistiknya yaitu H0 A kali B sama dengan 0. H1 A dikali B tidak sama dengan 0. Dari hasil pengumpulan data, diperoleh hasil belajar geometri untuk setiap kelompok sampel seperti tabel 9.11 berikut. Di tabel ini, untuk kolomnya ada teknik penilaian, yaitu ada portofolio yang kita sebut sebagai A1 dan tertulis sebagai A2. Lalu untuk barisnya ada metode belajar, pemecahan masalah kita sebut sebagai B1 dan inquiry kita sebut sebagai B2. Untuk penyelesaiannya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah hitung ukuran-ukuran statistik deskriptif yang diperlukan untuk ANAFA 2 jalur untuk setiap kelompok dan sajikan seperti tabel 9.12 berikut. Pertama yang kalian lihat adalah N11. N11 adalah banyaknya anggota yang ada pada kolom A1 dan baris B1. Lalu ada Y bar 1, itu adalah rata atau min untuk data yang ada pada kolom A1 dan baris B1. Lalu ada sigma Y11, itu adalah total nilainya. Dan sigma Y kuadrat adalah total nilai kuadratnya. Lakukan dengan metode yang sama untuk kolom A1 baris B1, kolom A2 baris B1, dan kolom A2 baris B2. Lalu ada sigma K. Sigma K di sini adalah ukuran-ukuran statistik untuk data yang ada pada satu kolom dan dua baris. Maka dari itu 01 adalah untuk kolom A1 baris B1 B2, 02 adalah untuk kolom A2 baris B1 B2. Lalu ada sigma B. Sigma B adalah kebalikannya, yaitu untuk satu baris dan dua kolom. Jadi 10 untuk baris B1 kolom A1 A2 dan 20 untuk baris B2 kolom A1 A2. Yang terakhir adalah 00. Itu adalah ukuran-ukuran statistik untuk semua data yang ada pada tabel. Setelah itu, langkah yang kedua adalah menghitung jumlah kuadrat atau JK untuk setiap sumber varian. Yang pertama adalah jumlah kuadrat total atau JKT. JKT sama dengan sigma Y kuadrat 00 sama dengan 206.411. Untuk yang kedua adalah jumlah kuadrat rata atau koreksi atau JKR. Cara mencari JKR adalah sama dengan sigma Y 00 dalam kurung kuadrat per N00. Kita cari dan dapatkan hasilnya adalah sama dengan 206063,02. Yang ketiga adalah jumlah kuadrat total direduksi atau JKTR. JKTR cara mencarinya adalah dengan
JKT kurang JKR. Kita masukkan data yang kita cari tadi dan kita dapatkan hasilnya JKTR sama dengan 347,98. Yang keempat adalah jumlah kuadrat antar kelompok atau JKA. JKA sama dengan buka kurung sigma Y11 dikuadratkan per N11 ditambah sigma Y12 dikuadratkan per N12 ditambah sigma Y21 dikuadratkan per N21 ditambah sigma Y22 dikuadratkan per N22 lalu dikurang JKR. Kita masukkan semua datanya dan kita dapatkan hasilnya JKA sama dengan 30,72. Yang kelima adalah jumlah kuadrat antar kolom atau JKAK. JKAK sama dengan buka kurung sigma Y01 dikuadratkan per N01 ditambah sigma Y02 dikuadratkan per N02 lalu dikurang JKR. Kita masukkan lagi datanya dan kita dapatkan hasilnya JKAK sama dengan 17,53. Lalu yang keenam ada jumlah kuadrat antar baris atau JKAB. JKAB sama dengan buka kurung sigma Y10 dikuadratkan per N10 ditambah sigma Y20 dikuadratkan per N20 tutup kurung lalu dikurang dengan JKR. Kita masukkan nilainya dan kita dapatkan JKAB sama dengan 0,19. Yang ketujuh ada jumlah kuadrat interaksi atau JKI. JKI sama dengan JKA dikurang JKAK dikurang JKAB. Kita masukkan nilainya dan kita dapatkan JKI sama dengan 13,01. Yang terakhir, yang kedelapan adalah jumlah kuadrat dalam kelompok atau JKD. JKD sama dengan JKTR dikurang JKA. Kita masukkan nilainya dan kita dapatkan JKD sama dengan 317,26. Langkah selanjutnya yaitu C, menghitung derajat bebas atau DB dari setiap sumber varian. Yang pertama, DBT sama dengan N00 sama dengan NT sama dengan 48. Yang kedua, DBR. Nilai DBR sama dengan 1. Yang ketiga, DBTR. DBTR sama dengan NT dikurang 1. Seperti yang telah diketahui bahwa NT adalah 48, maka 48 dikurang 1 sama dengan 47. Yang keempat, DBA. DBA sama dengan B kali K dikurang 1. Dengan nilai B kali K adalah 2 kali 2 sama dengan 4, kemudian dikurang 1, maka hasil yang diperoleh adalah 3. Yang kelima, DBAK. Rumus DBAK adalah K-1. Dengan K bernilai sama dengan 2, maka dari itu K-1 adalah 2 dikurang 1, hasilnya adalah 1. Yang keenam ada DBAB. DBAB adalah B dikurang 1. Sama dengan 2 dikurang 1, maka hasil dari DBAB adalah 1. Yang ketujuh, DBI sama dengan B dikurang 1 dikali B dikurang 1, maka hasilnya adalah 2 kurang 1 dikali 2 kurang 1 adalah 1. Yang kedelapan adalah DBD sama dengan NT dikurang B kali K. NT sama dengan 48 dikurang oleh B kali K sama dengan 2 kali 2, maka 48 dikurang 4 sama dengan 44. Langkah berikutnya yaitu D, menghitung rata jumlah kuadrat RJK atau varian S kuadrat untuk sumber varian yang diperlukan. Yang pertama, RJK atau varian rata koreksi S kuadrat R sama dengan RJKR, di mana rumus RJKR adalah JKR per DBR.
sama dengan 206.063,02 dibagi 1. Maka S kuadrat R diperoleh nilainya adalah 206.063,02. Yang kedua, RJK atau varian total direduksi. S kuadrat TR yaitu sama dengan RJK TR, di mana RJK TR sama dengan JKTR per DB TR. Diketahui nilai dari JK TR adalah 347,98, kemudian dibagi oleh DB TR yaitu 47. Maka S kuadrat TR diperoleh nilai 7,404. Yang ketiga, RJK atau varian antar kelompok. S kuadrat A sama dengan RJKA, di mana RJKA adalah JKA per DBA. Diketahui nilai dari JKA adalah 30,72 dibagi oleh DBA yaitu 3. Maka nilai dari S kuadrat A yaitu 10,24. Yang keempat, ada RJK atau varian antar kolom. S kuadrat AK sama dengan RJK AK, di mana rumus dari RJK AK adalah JK AK dibagi DB AK yaitu 17,53 dibagi 1, maka diperoleh 17,53. Yang kelima adalah RJK atau varian antar baris. S kuadrat AB sama dengan RJK AB, di mana rumus dari RJK AB adalah JK AB dibagi DB AB, yaitu diperoleh 0,19. Yang keenam, RJK atau varian interaksi. S kuadrat I sama dengan RJKI, di mana rumus dari RJKI adalah JKI dibagi DBI, maka diperoleh nilai 13,00. Yang ketujuh, ada RJK atau varian dalam kelompok. S kuadrat D sama dengan RJKD, di mana rumus RJKD adalah JKD dibagi DBD, yaitu diperoleh nilai 7,21. Berikutnya yang E adalah menghitung harga F hitung atau biasa disebut FH untuk sumber varian yang diperlukan. Yang pertama, F hitung antar kolom. FH AK sama dengan RJK AK dibagi RJKD, di mana nilai RJK AK adalah 17,53 dan RJKD adalah 7,21. Maka nilai dari FH AK adalah 2,43. Yang kedua, F hitung antar baris. FHAB sama dengan RJKAB dibagi RJKD, di mana nilai dari RJKAB adalah 0,19 dan RJKD adalah 7,21. Maka FHAB diperoleh nilai 0,03. Yang ketiga ada FH hitung interaksi, di mana FHI adalah RJKI dibagi RJKD, dengan nilai RJKI adalah 13,00 dibagi RJKD yaitu 7,21. Maka nilai dari F hitung interaksi adalah 1,80. Yang keempat, F hitung antar kelompok. FHA sama dengan RJKA dibagi RJKD, di mana nilai dari RJKA adalah 10,24 dibagi oleh nilai RJKD yaitu 7,21. Maka nilai F hitung antar kelompok adalah 1,42. Selanjutnya yang F adalah menyajikan harga-harga JK, DB, RJK, FH, dan ditambah F tabel dalam tabel ringkasan ANAFA 2 jalur. Tujuan dari pembuatan tabel ringkasan ANAFA 2 jalur yaitu untuk memudahkan interpretasi atau pengujian hipotesis. Berikut
tabel dari ringkasan ANAVA 2 jalur. Kalian bisa melihatnya sendiri bahwa di sini ada sumber varians, DB, JK, RJK, FH, dan F-table. Maka dari sini kita bisa tinggal memasukkan nilai yang telah kita peroleh dari perhitungan langkah-langkah sebelumnya dan kita memasukkannya ke dalam tabel ini agar bisa membuat kita lebih mudah lagi dalam pengujian hipotesisnya. Langkah selanjutnya yaitu G, lakukan pengujian hipotesis. Hipotesis pertama, pengaruh A terhadap Y. Hipotesis yang akan diuji yaitu hipotesis 0, mu01 sama dengan mu02. Kemudian, hipotesis 1, mu01 tidak sama dengan mu02. Pengujian dari baris antar kolom AK, tabel ringkasan ANAVA 2 jalur diperoleh harga FH kurang dari FT, di mana nilai FH adalah 2,43 sedangkan FT adalah 4,06. Maka H0 diterima dan disimpulkan tidak terdapat perbedaan rata hasil belajar geometri yang signifikan antara siswa yang diberikan teknik penilaian portofolio dengan teknik penilaian tes tertulis. Hal ini menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan dari teknik penilaian terhadap hasil belajar geometri siswa. Hipotesis 2, pengaruh B terhadap Y. Hipotesis yang diuji H0 yaitu mu10 sama dengan mu20, H1 yaitu mu10 tidak sama dengan mu20. Dari baris antar baris tabel ringkasan ANAVA 2 jalur diperoleh harga FH lebih kecil FT atau 0,03 lebih kecil 406, maka HO diterima dan disimpulkan tidak terdapat perbedaan rata hasil belajar geometri yang signifikan antara siswa yang diberikan metode belajar pemecahan masalah dengan metode belajar inquiry. Hal ini menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan dari metode belajar terhadap hasil belajar geometri siswa. Hipotesis 3, pengaruh interaksi A dan B terhadap Y. Hipotesis yang diuji H0 yaitu A X B sama dengan 0, H1 yaitu A X B tidak sama dengan 0. Dari tabel 9.12 baris interaksi tabel ringkasan ANAVA 2 jalur diperoleh harga FH lebih kecil dibanding FT, 1,80 lebih kecil dibanding 4,06. Maka HO diterima dan disimpulkan tidak terdapat pengaruh interaksi yang signifikan antara teknik penilaian dan metode belajar terhadap hasil belajar geometri siswa. Pengujian pengaruh sederhana. Karena banyaknya data atau sampel pada setiap kelompok perlakuan sama, maka pengujian simpel efek dapat dilakukan dengan menggunakan uji 2K. 1. Hipotesis perbedaan Y antara A1 dengan A2 khusus untuk kelompok B1. Hipotesis yang diuji H0 yaitu tidak ada perbedaan hasil belajar geometri antara yang menggunakan teknik penilaian portofolio dengan penilaian tertulis pada siswa yang menggunakan metode belajar pemecahan masalah. H1 yaitu ada perbedaan hasil belajar geometri antara yang menggunakan teknik penilaian portofolio dengan penilaian tertulis pada siswa yang menggunakan metode belajar pemecahan masalah. Secara statistik, H0 yaitu mu11 sama dengan mu12, H1 yaitu mu11 tidak sama dengan mu12. Kriteria pengujian: tolak H0 jika QH lebih besar dari Q tabel pada alfa sama dengan 0,05, dBV1 sama dengan 4 dan dBV2 sama dengan 12 diperoleh harga Q1 sama dengan 4,20. Harga QH sama dengan Y11 dikurang Y12 per akar RJKD per N sama dengan 66,58 dikurang 64,33 per akar 7,21 per 12 sama dengan 66,58 dikurang 64,33 per akar 0,601
sama dengan 2,25 per 0,78 sama dengan 2,90. Maka kesimpulannya, karena QH lebih kecil daripada QT, maka HO diterima dan disimpulkan tidak ada perbedaan hasil belajar geometri yang signifikan antara yang diberikan teknik penilaian portofolio dengan teknik penilaian tertulis pada siswa yang mendapatkan metode belajar pemecahan masalah. 2. Hipotesis perbedaan nilai antara A1 dengan A2 khusus untuk kelompok P2. Hipotesis yang diuji H0 yaitu tidak ada perbedaan hasil belajar geometri antara yang menggunakan teknik penilaian portofolio dengan penilaian tertulis pada siswa yang menggunakan metode belajar empirik. H1 yaitu ada perbedaan hasil belajar geometri antara yang menggunakan teknik penilaian portofolio dengan penilaian tertulis pada siswa yang menggunakan metode belajar empirik. Secara statistik, H0 yaitu mu21 sama dengan mu22. H1 yaitu mu21 tidak sama dengan mu22. Kriteria pengujian tolak H0 jika QH lebih besar dari Q tabel pada alpha sama dengan 0,05, dB V1 sama dengan 4, dan dB V2 sama dengan 12 diperoleh harga Q1 sama dengan 4,20. Maka harga QH yaitu QH sama dengan nilai mutlak dari rata Y21 dikurang rata Y22 dibagi akar dari RJKD per M. Lalu kita masukkan nilainya dengan melihat tabel penolong dan tabel ringkasan analisa dua jalur. Maka QH sama dengan 0,22. Dengan kesimpulan, karena QH kurang dari QT, maka H0 diterima, dan disimpulkan tidak ada perbedaan hasil belajar geometri yang signifikan antara yang diberikan teknik penilaian portofolio dengan teknik penilaian tertulis pada siswa yang mendapatkan metode belajar inquiry. Yang ketiga, hipotesis perbedaannya antara B1 dengan B2 khusus untuk kelompok A1. Adapun hipotesis yang diuji, H0 yang berarti tidak ada perbedaan hasil belajar geometri atau Y antara yang mendapatkan metode belajar pemecahan masalah atau B1 dengan metode belajar inquiry atau B2 pada siswa yang diberikan teknik penilaian portofolio atau A1. H1 yang berarti ada perbedaan hasil belajar geometri atau Y antara yang mendapatkan metode belajar pemecahan masalah atau B1 dengan metode belajar inquiry atau B2 pada siswa yang diberikan teknik penilaian portofolio atau A1. Secara statistik, H0 adalah hipotesis 11 sama dengan hipotesis 21. H1 adalah hipotesis 11 tidak sama dengan hipotesis 21. Dengan kriteria pengujian, tolak H0 jika QH lebih besar dari Q tabel. Pada alfa sama dengan 0,05, derajat bebas V1 sama dengan 4, dan derajat bebas V2 sama dengan 12 diperoleh harga Q1 sama dengan 4,20. Maka dengan demikian harga QH yaitu QH sama dengan nilai mutlak dari rata Y11 dikurang rata Y21 dibagi akar dari RJKD per M. Kita masukkan lagi nilainya sesuai dengan tabel penolong dan tabel ringkasan analisa dua jalur, maka QH sama dengan 1,17. Dan kesimpulannya, karena QH kurang dari QT, maka H0 diterima. Dan disimpulkan, tidak ada perbedaan hasil belajar geometri yang menggunakan metode belajar pemecahan masalah dengan inquiry pada siswa yang menggunakan teknik penilaian portofolio. Selanjutnya
Hipotesis perbedaannya antara B1 dengan B2 khusus untuk kelompok A2. Adapun hipotesis yang diuji, H0 yang berarti tidak ada perbedaan hasil belajar geometri atau Y antara yang mendapatkan metode belajar pemecahan masalah atau B1 dengan metode belajar inquiry atau B2 pada siswa yang diberikan teknik penilaian tes tertulis atau A2. H1 yang berarti ada perbedaan hasil belajar geometri atau C antara yang mendapatkan metode belajar pemecahan masalah atau B1 dengan metode belajar inquiry atau B2 pada siswa yang diberikan teknik penilaian tes tertulis atau A2. Secara statistik, H0 adalah hipotesis 1-2 sama dengan hipotesis 2-2. H1 adalah hipotesis 1-2 tidak sama dengan hipotesis 2-2. Dengan kriteria pengujian, tolak H0 jika H lebih dari Q-tabel pada alfa sama dengan 0,05, derajat bebas P1 sama dengan 4, dan derajat bebas P2 sama dengan 12, diperoleh harga Q1 sama dengan 4,20. Lalu harga QH yaitu QH sama dengan nilai mutlak dari rata Y12 dikurang rata Y22 dibagi akar dari RJKD per N. Kita masukkan lagi nilainya sesuai tabel penolong dan tabel ringkasan ANAFA 2 jalur, maka QH sama dengan 1,61. Dengan kesimpulan, karena QH kurang dari QT, maka H0 diterima. Dan disimpulkan, tidak ada perbedaan hasil belajar geometri yang menggunakan metode belajar pemecahan masalah dengan inquiry pada siswa yang menggunakan teknik penilaian tes tertulis. Baik, cukup sekian dari kelompok 5 R4B dengan membahas analisis varian dua arah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.